11.1.242. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 mata pelajaran dengan 5 media pembelajaran. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi dan bahan ajar. Bangun ruang. Bangun ruang adalah bangunan dalam matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang juga disebut dengan bangunan 3 dimensi yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, rusuk. Rusuk sendiri adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruang garis pada bangun ruang. Yang kedua, ada sisi, dan yang ketiga, ada titik sudut. Di sini Ibu sudah memiliki bangun ruang yang sudah Ibu buat. Di sini ada bola, tabung, kubus, dan juga balok serta kerucut. Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama tentang kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama dan merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya ya, yang sama dan sebangun serta merupakan bangun ruang 3 dimensi. Sifat-sifat dari kubus ini apa saja ya? Yang pertama, mempunyai 6 sisi, bentuknya persegi dan sama panjang. Yang kedua, mempunyai 12 rusuk yang bentuknya sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut, dan yang keempat, mempunyai 4 buah diagonal serta mempunyai 12 rusuk dan 12 diagonal ruang. Balok adalah bangunan ruang 3 dimensi yang terdiri dari 3 pasang persegi atau persegi panjang dan setidaknya memiliki 1 pasang diantaranya berukuran yang berbeda. Sifat-sifat dari balok sendiri adalah yang pertama, mempunyai sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Yang kedua, yaitu mempunyai 2 sisi bentuknya sama, 1 pasang persegi panjang dengan ukuran sama, namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lainnya. Yang ketiga, ada memiliki 12 rusuk ukurannya yang sama panjang, serta memiliki 8 titik sudut. Yang ketiga, ada bola. Bola adalah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh 1 bidang lengkungan. Sifat-sifat dari bola itu apa saja sih? Yang pertama, ada mempunyai 1 sisi, 2, hanya memiliki 1 titik pusat, dan 3, tidak memiliki sudut, serta mempunyai jari-jari yang tak terhingga. Keempat, ada kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang memiliki alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki iri-iri lingkaran. Sifat-sifat dari kerucut sendiri yaitu yang pertama, memiliki 2 sisi. 1 sisi sebagai alas yang berbentuk lingkaran dan 1 sisinya lagi adalah berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, mempunyai 1 rusuk serta 1 titik sudut. Kelima, ada tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan ukuran sama, kemudian diselimuti oleh persegi panjang. Sifat-sifat tabung itu apa aja ya? Sifat-sifat tabung adalah yang pertama, mempunyai 3 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung. Yang kedua, mempunyai 2 rusuk. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mengenal bangun ruang atau baruang ini atau bangunan 3 dimensi, yaitu terdiri dari kubus, balok, kerucut, bola, serta tabung. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan kartu-kartu segitiga di bawah sini dan kita harus memilih 1. Kita akan menebak apa isi di dalam kartu tersebut. Bu ambil yang merah ya. Apa ya kira-kira isi dari kartu segitiga yang berwarna merah ini?
Dia memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Kemudian memiliki 12 rusuk sama panjang, memiliki 8 titik sudut, dan 4 buah diagonal ruang serta 12 bidang diagonal. Kira-kira ini bangun ruang apa ya? Kubus. Benar, kubus jawabannya. Jadi, kubus ini memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama luas dan memiliki 12 rusuk yang sama panjang serta memiliki 8 titik sudut dan 4 buah diagonal ruang serta 12 bidang diagonal. Yang kedua adalah PPKN ya, tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar-dasar ideologi negara Indonesia atau juga dikenal sebagai falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sendiri terdiri dari 2 kata. Yang pertama, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sila ini sendiri terdiri dari 5 prinsip atau asas. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila tersebut ditunjukkan dengan lambangnya yang berbeda-beda. Sila pertama ditunjuk dengan gambar bintang dan sila kedua ditunjuk dengan gambar rantai. Sila ketiga ditunjuk dengan pohon beringin dan sila keempat ditunjuk dengan kepala banteng dan sila kelima ditunjuk dengan gambar padi dan kapas. Nah, itu tadi kita sudah mengenal Pancasila. Nah, sudah memiliki tebak-tebakan untuk kalian ya. Nah, di sini kita akan menjodohkan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan gambar-gambar dari atau lambang-lambang dari Pancasila. Oke? Misalnya, sila pertama ditunjuk dengan lambang apa? Ya, benar. Kita tunjuk dengan lambang bintang. Nah, sila kedua kira-kira lambang yang mana ya? Nah, kalau kita yakin ke rantai, kita jodohkan ini. Nah, menjodoh. Nah, sila ketiga ditunjuk dengan pohon beringin. Sila keempat ditunjuk dengan benar, kepala banteng. Sila kelima ditunjuk dengan padi dan kapas. Nah, itu tadi adalah permainan dengan menebak sila pertama menggunakan dengan lambang apa. Ditunjuk dengan lambang apa. Yang ketiga adalah IPS, yaitu di sini Ibu sudah membuat peta persebaran fauna. Peta persebaran fauna ini adalah peta persebaran di mana fauna itu tersebar atau hewan-hewan itu tersebar. Nah, di sini Ibu sudah membuat petanya itu ya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Nah, bendera-bendera ini adalah fauna-fauna yang tersebar di seluruh pulau-pulau tersebut. Nah, untuk di bagian sebelah sininya, Ibu sudah membuat keterangan-keterangan tentang
fauna-faunanya yang ditunjuk menggunakan bendera-bendera berwarna yang berbeda di sini ya. Nah, yang pertama misalnya anoa. Anoa ditunjuk dengan warna ungu. Nah, kita tebak di mana ya kira-kira bendera berwarna ungu yang yaitu anoa di kepulauan yang mana? Ya, Kepulauan Sulawesi yang ini dan ini ya. Kemudian ketika kita akan mencari di mana fauna beruang tersebar. Nah, fauna beruang di sini ditunjuk dengan bendera warna hijau tua. Nah, kita cari di mana persebaran fauna yang berwarna benderanya berwarna hijau tua, yaitu ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di sini Ibu sudah membuat medianya, itu tentang rantai makanan yang ada di ekosistem sawah, yaitu rumput. Rumput ini sebagai produsen. Produsen sendiri adalah organisme yang bisa menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Nah, yang kedua ada serangga. Serangga ini adalah sebagai konsumen, yaitu organisme yang memerlukan produsen sebagai makanannya. Tikus juga sebagai konsumen, ular juga, serta burung. Dan kemudian jamur atau pengurai. Pengurai sendiri adalah organisme untuk menguraikan berbagai macam sisa organisme hidup yang telah mati sehingga menjadi zat organik. Nah, bagaimana sih rantai makanan itu? Nah, di sini rumput ini dimakan serangga. Serangga kemudian dimakan tikus, tikus mati dimakan ular, ular mati dimakan burung, dan burung mati menjadi jamur atau pengurai, diuraikan menjadi zat organik tadi. Ini namanya pengurai. Pelajaran kelima adalah pelajaran seni budaya, yaitu mengenal alat-alat musik melodis. Alat-alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada serta irama. Nah, alat musik melodis yang bisa ditiup contohnya pianika. Dan mari kita mainkan coba. Musik melodis yang dapat dipetik contohnya gitar. Mari kita belajar cara memainkannya. Harum namanya.
musik melodis berupa gitar yang dapat dipetik. Nah, kemudian alat musik melodis selanjutnya adalah gamelan kecil atau gamelan yang memiliki nada untuk memainkannya. Atau bisa disebut sebagai alat musik melodis karena dia memiliki nada untuk memainkannya. Mari kita coba memainkannya. Kita mainkan. Itu